Ya pemirsa, kami akan langsung memulai perbincangan pada hari ini mengenai sidang etik tanpa titik. Bang Ruhut, dari awal Anda menyurahkan Setia Novanto supaya mundur dari Ketua DPR. Sekarang sih sudah mundur, tetapi kita lihat imbasnya karena Novanto tidak dijatuhkan sanksi etik. Sekarang Novanto malah menduduki Ketua Fraksi Golkar. Bagaimana tanggapan Anda? Tanggapan saya ini orang hukum. Norma di dalam hukum, bicara sanksi itu macam-macam. Tapi jangan dilupakan. Sanksi sosial adalah yang paling berat. Ya terserah aja Golkar mau main-main dengan sanksi sosial. Ya, apalagi Golkar kita tahu kalau partai kami, Partai Demokrat, suara rakyat, suara Tuhan. Kalau mereka kan suara rakyat, suara partainya atau partainya suara rakyat. Malah terbalik nih slogannya nih. Jadi saya nggak ngerti berani ini. Tapi mungkin tanda-tanda Golkar ini akan hancur kalau saya lihat. Jadi Anda melihat justru dengan ditunjuknya Setia Novanto sebagai ketua fraksi malah akan menjadi kehancuran juga nih buat Golkar? Iya, kehancuran. Buktinya, saya ingat sekali sekjennya Idrus Marham terang benderang mengatakan, oh nggak ada pengaruh ini MKD yang lagi rame ini dengan pilkada. Karena saya bilang, nggak usah tunggu 2019. Ya, tunggu saja 9 Desember kemarin pilkada. Faktanya kan keteter. Ya, yang selalu masuk dalam 2 besar, bahkan 1 besar kan mereka jago-jago di daerah. Nyatanya selesai. Ingat loh, ada beberapa daerah yang mereka menang, kebetulan kerjasama dengan saya juga jurkamnya. Jadi orang bukan lihat partainya, lihat siapa jurkamnya. Jadi maksud Anda meski tidak ada sanksi etik atau sanksi politik, tetapi sanksi sosial bisa kelihatan dari hasil pilkada gitu ya? Oh iya, apalagi nanti kejadian lagi nih. Dan ingat, saya hanya mau sampaikan begini ya. Saya juga heran lihat MKD karena itu dari awal saya katakan saya hanya memohon ya, apalagi Bapak Presiden marah besar ya disebut kaitan dengan 9%. Jaksa Agung lah ya atau penegak hukum lainnya. Tapi saya menggarisbawahi Jaksa Agung, beliau mengatakan bahkan nggak main-main loh. Ini bukan delik aduan. Delik hukum biasa, hukum murni. Apa yang akan terjadi? Nggak usah nunggu-nunggu. Cepat jemput bola, apalagi simbol negara sudah marah. Namanya dicatut. Ya kejar masalah ini. Kaitan dengan Risa, ya panggil berapa kali biar cepat dijadiin tersangka bisa di DPO. Hal-hal seperti ini, jadi ini udah harus cepat kerja. Kalau MKD saya hanya katakan dihentikan, hentikan itu kalau Novanto itu betul ibarat mandi basah. Maksud saya bukan hanya mundur sebagai ketua DPR, mundur juga sebagai anggota DPR. Kalau mundur itu sebagai baru bisa anggota DPR, Bang, berarti harus melewati proses yang panjang, yaitu panel kan? Dikhawatirkan juga dalam panel itu bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi baik sekali nih pertanyaannya. Maksud saya, mereka kemarin kira bisa ke kita yang 10 yang minta sedang itu kena jebakan Batman. Tohnya dia yang kena. Di logika mereka kemarin, karena itu saya katakan di Metro TV, mereka ini di mata Najwa ada plan A, plan B, plan C. Tohnya plan A langsung begini. Mereka minta sanksi berat karena ada panel. Di panel yang 6 bulan ini bisa masuk angin, apalagi 4 orang luar. Ya, mereka kira kita yang 10 ini akan sanksi berat. Tohnya kita sedang, karena kalau kita mudah kok. Kenapa sedang? Memang kita kalau Novanto yang mimpin terus, dengan kejadian harian Kompas atau beberapa media, 91% rakyat Indonesia udah nggak percaya sama DPR. Hal seperti itu. Berarti meskipun ada 7 orang yang meminta sanksi berat itu sebetulnya hanya skenario politik saja begitu ya. Padahal selama ini yang kita lihat adalah orang-orang itu adalah orang-orang yang cenderung membela Novanto. Oh ya itu cuma akal dulu saja. Tapi kami udah baca kan itu sedang. Jadi sebenarnya saya juga sudah tanya. Saya kebetulan selain kader kami yang 2 orang, saya juga percaya dengan Junimar Girsang. Saya tanya, kenapa yang sudah rame apalagi udah dilihat semua 10 minta sedang nggak dibikin keputusannya. Tapi beliau katakan sabar bang, dalam amar putusan ini semua kami terangin. Ya kita tunggu saja. Baik, Prof Satya, ketika MKD kemarin tidak jadi untuk menjatuhkan sanksi tetapi langsung menutup sidang sementara banyak suara-suara di luar, ini berarti MKD belum tuntas nih pekerjaannya. Apakah belum. Dengan begitu sesuai dengan aturan MKD bisa lagi membuka sidang untuk sebetulnya menjatuhkan sanksi? Harusnya demikian karena kan ada juga peraturan DPR nomor 2 itu tahun 2015 yang mengatur tata beracara di MKD. Jadi semacam hukum acaranya lah. Nah di situ di ketentuan itu di pasal 56 itu dikatakan bahwa itu memang harus ada putusan. Putusan itu harus ada putusan ya? Iya putusan itu bisa 2. Pertama
bahwa yang teradu ini adalah apa, ketua DPR itu terbukti atau tidak terbukti melanggar. Nah itu kita belum mendengar begitu adanya hal itu. Berarti dengan kata lain, kalau misalnya belum ada sanksi, berarti Ya. betul Setia Novanto ini dengan kata lain tidak ada pelanggaran etika yang dilakukan oleh Setia Novanto. Ya secara formal belum diputus MKD, bukan tidak ada, tapi MKD belum memutus. Sebenarnya begini. Kalau belum memutus berarti belum selesai dong. Secara etik di DPR. Karena saya lihat kasus ini tadinya dari awal itu ada dua dimensi sebenarnya. Pertama dimensi hukum, jadi ada masalah pidana. Kedua dimensi etik. Nah, kelihatannya dari awal itu semua mendorong penyelesaian lewat dimensi etik. Nah, dimensi etik ini kok akhirnya ujungnya itu tujuan politiknya yang dikedepankan. Tujuan politiknya memang memberhentikan sebagai pimpinan DPR, dan begitu itu tercapai kok ini langsung sepertinya wah sudah tepat begitu. Nah, kalau saya tadinya tidak sepakat itu sebenarnya, termasuk sebenarnya pembacaan pengunduran diri itu di luar tata beracara di MKD kalau menurut saya secara logika. Itu mestinya dibaca di paripurna atau Karena kalau itu juga suratnya ditujukan kepada pimpinan DPR, bukan kepada MKD. Kalau kita lihat dalam surat ya, Prof. ya seharusnya begini, kalau mau diumumkan ya ketua fraksi Golkar atau siapalah tokoh fraksi Golkar buat konferensi pers. Bahwa konferensi pers itu dilakukan di antara sidang itu supaya masuklah pesannya, ya itu nggak masalah, tapi bukan dibaca oleh MKD kalau menurut saya. Jadi meskipun sudah mengajukan surat pengunduran diri, jangan sampai mengganggu proses yang ada di MKD begitu. MKD harus jalan terus. Jalan, karena dia tujuannya bukan sebenarnya secara etik itu membuktikan dia terbukti atau tidak terbukti. Dakwaannya itu gitu loh. Baik, Mas Jayadi, pengamat politik, nanti saya akan tanya kepada Anda, Novanto ini bebas dari cap pelanggar etik karena tidak ada sanksi yang dijatuhkan. Padahal 1 bulan ini kita dibuat gaduh karena kasus ini. Bagaimana Anda melihat ini, pemirsa? Kami akan kembali selepas jeda. Kembali lagi bersama kami di Bincang Pagi, pemirsa. Mas Jayadi, tadi pertanyaan saya yang terakhir adalah kita sudah ribut-ribut 1 bulan membahas soal etika Novanto, tetapi ujung-ujungnya tidak ada sanksi juga yang dilakukan MKD. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, ini kalau ibarat peperangan ya, Setia Novanto dan timnya ini mencuri kemenangan di pertemuan terakhir. Nah, pertemuan terakhir itu masalahnya jadi salah satu pertempuran yang cukup krusial. Salah satu buktinya hari ini kan, kalau jadi kan Setia Novanto jadi ketua fraksi, yang praktis kekuasaannya seperti ketua partai di DPR kan sebenarnya fraksi itu kan perpanjangan partai di DPR. Jadi kewenangannya masih sangat besar. Bisa dikatakan tidak berkurang banyak kewenangannya gitu. Nah memang ironis memang MKD kemarin itu sengaja atau tidak sengaja itu terjebak dengan skenario yang dibuat oleh tim Pak Setia Novanto untuk antara lain misalnya membuat seolah-olah pengunduran diri itu menjadi tujuan. Pengunduran diri sebagai ketua DPR itu menjadi tujuan dari dilaksananya sidang MKD. Padahal pengunduran diri itu sebetulnya adalah konsekuensi saja atau dampak atau akibat dari keputusan dari MKD. Kan keputusan dari MKD itu kalau dia terjadi pelanggaran ringan diberi peringatan, kalau pelanggaran sedang mundur dari alat kelengkapan dewan dan sebagainya. Jadi itu konsekuensi. Nah, MKD terjebak kemarin dengan satu skenario untuk semacam memahami untuk menimbulkan pemahaman bahwa kalau sudah mengundurkan diri maka sidang MKD berakhir, selesai. Mas Jayadi, gitu. MKD ini terjebak skenario atau bisa jadi bagian dari skenario? Ya itu maka saya bilang tadi, sengaja atau nggak sengaja terjebak dengan skenario. Skenario itu jelas ada. Kan kita dari awal, meskipun di awal-awal kurang sistematis gerakannya Pak Setia Novanto di awal-awal, tapi belakangan kemudian dia sangat sistematis. Ya, mulai dari upaya untuk mengupayakan agar sidang MKD nggak jalan, kemudian setelah itu mempertanyakan legal standing, kemudian setelah itu juga gagal, kemudian jadi jurus-jurus yang dikeluarkan sudah banyak sekali. Jadi plannya terus menerus ada gitu. Nah, plan terakhir adalah itu. Plan kedua terakhir adalah memperpanjang sidang dengan seolah-olah berpihak pada rakyat dengan menyatakan pelanggaran berat ya,
dan itu memerlukan waktu 100 hari kan, 10 hari membentuk panel, 1 bulan sidang, 2 kali Masih perpanjang, panjang. 100 hari. Jadi tapi itu pun kemudian terbaca oleh anggota MKD yang masih punya suara hati nurani rakyat. Nah, kemudian pamungkasnya terakhir itu mengundurkan diri sebelum MKD mengambil keputusan. Nah, Timingnya juga sudah diukur begitu? oh iya, iya. Saya melihat itu secara precise memang dihitung begitu. Nah itulah jadi sengaja atau nggak sengaja kemudian MKD ada yang bisa melihat itu, tapi mungkin ikut masuk dalam jebakan itu atau kompromi. Kemudian ada yang mungkin nggak sadar ya, sehingga ketika membahas surat pengunduran diri itu mereka terjebak. Oke, karena sudah pengunduran diri berarti selesai. Padahal mereka lupa pengunduran diri itu bukan tujuan diadakannya sidang MKD. Tujuannya pengunduran adalah? itu tujuannya menentukan apakah seseorang itu melanggar etik atau tidak. Konsekuensinya bisa antara lain pengunduran diri. Baik, berarti dengan kata lain MKD ini belum menyelesaikan tugasnya. Ya, jelas. Kalau belum kita ada. lihat pernyataannya Bang Ruhut, saya catat pernyataan setelah Setia Novanto mengajukan surat pengunduran diri, kemudian sidang ditutup. Ketua MKD Surahman mengatakan hasilnya happy ending. Kemudian juga Suding bilang kasihan kalau sudah jatuh tertimpa tangga pula, berarti ya sudahlah, tidak usah, sanksinya tidak jadi, tetapi akhirnya ditutup saja sidangnya. Kalau menurut Anda ini karena memang MKD-nya tidak tega atau tadi bagian dari skenario? Ya memang apa yang dikatakan Pak Jayadi dan Profesor kita itu benar. Ya, ada mungkin karena mereka maaf saja minim kemampuannya. Di MKD itu kan kita juga tahu, lihat kan yang jadi dagelan itu lembaga etik, nggak ada urusannya dengan hukum, etika. Tapi pertanyaannya semua jangankan masalah hukum, masalah lingkungan juga limbah ditanya, pusing kan kita lihatnya. Saya malu anggota DPR begitu pertanyaannya. Jadi karena kemampuan kurang, euforia, dia kira dia udah menang. Ya padahal kalau saya bilang itu memang sudah ada hidden agendanya. Buktinya ini sekarang yang kita lihat. Tapi udahlah, nggak ada masalah. Saya ini orang politik. Baik. Saya selalu mengatakan ini sanksi sosial. Kalau saya fraksi Partai Demokrat 10 partai yang ada di DPR itu paling nggak kami sekarang ya tetap konsolidasi untuk 2019. Ya maaf aja, lakukanlah ini semua. 3 partai Golkar, Gerindra dan P3 ya siap-siap aja akan ditinggalkan rakyat. Baik, Prof Satria, kalau kita lihat masyarakat mungkin bingung ketika Novanto mengundurkan diri, ya mengundurkan diri dari ketua jabatan DPR, sudah mengundurkan diri. Kemudian kalau misalnya diberikan sanksi berat, jadi diberikan konsekuensinya pun sama, mengundurkan diri, mundur dari jabatan ketua DPR. Apa bedanya ketika Setia Novanto mengundurkan diri tanpa sanksi, dengan mengundurkan diri lalu juga diberikan sanksi? Bedanya apa? Jadi begini, saya kembali lagi. Jadi pokoknya pertama itu secara acara sidang MKD sendiri di DPR yang dibuat oleh DPR sendiri nih, termasuk Pak SN dan teman-temannya, itu harus ada putusan pertama. Putusan itu final dan mengikat seperti MK, kecuali putusan yang terkait dengan pemberhentian tetap. Yang pemberhentian tetap ini yang final mengikatnya di paripurna, bukan di MKD. Berarti itu harus ada putusan dulu, begitu loh. Itu putusan itu membedakan nanti dengan itu. Bedanya memang apa nanti, Prof? Ya ujungnya sih mungkin sama. Makanya tadi saya bilang dimensi awal itu 2, dimensi hukum khususnya masalah pidana, kedua adalah etika. Kemudian ini didorong ke etika. Saya lihat etika didorong, tapi etika ini tidak ditekankan pada penyelesaian masalah etikanya. Sebenarnya contoh banyak sekarang ini pengadilan etika, ya misalnya itu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP. Itu adalah pengadilan etika. Ujungnya apa? Seorang komisioner KPU atau Bawaslu diberhentikan di daerah karena dia dianggap tidak independen misalnya dalam menjalankan pemilu, tidak profesional. Nah, ini juga harusnya putusannya ada dulu begitu loh. Jadi berbeda kalau ada implikasi putusan itu sudah final sidangnya, putusannya juga membuktikan dia terlibat atau tidak, dan implikasinya juga berbeda. Implikasinya berarti nanti kalau ada sanksi, Setia Novanto sebetulnya tidak bisa lagi menduduki jabatan alat kelengkapan dewan apapun. Implikasi lainnya. Jadi kalau pengunduran diri itu berbentuk sanksi, artinya kalau pengunduran diri itu adalah sanksi dari tindakan dia karena melakukan pelanggaran etik,
maka ada implikasi lain. Baik. Implikasi lain dia tidak bisa lagi menjadi pimpinan alat kelengkapan dewan. Tapi kalau sekarang pengunduran diri itu hanya bermakna subjektif, yang nanti menjadi objektif. Makna subjektifnya apa? Setia Novanto mengundurkan diri karena mementingkan kepentingan negara yang lebih besar. Padahal kalau kita lihat dalam suratnya itu tidak ada kata-kata permohonan maaf karena Tidak telah ada, membuat tidak ada. gaduh atau Karena dia mengundurkan diri sebagai seorang negarawan yang mementingkan kepentingan negara yang lebih besar. Itu kan dimensi subjektif dari seorang yang mengundurkan diri. Padahal menurut keputusannya MKD seharusnya mengundurkan diri itu adalah akibat perbuatannya yang melanggar etika. Kalau akibat melanggar etika, maka ada dampak politik berikutnya. Ini sepertinya dibolak-balik kalau ya. Kalau sekarang dia cuma mengundurkan diri, tidak ada implikasi lain. Buktinya kan Golkar dengan berani nanti mau mengangkat. Kalau begitu, ini sidang etik yang tanpa titik, seharusnya ada titik, seharusnya bisa dibuka lagi untuk menjatuhkan sanksi. Tetapi yang kita lihat sekarang, Setia Novanto sudah ditunjuk sebagai ketua fraksi Golkar, Ade Komarudin sudah mau menggantikan Novanto dan mau diparipurnakan hari ini ya, Bang? Ya, Apa itu bagaimana nanti kelanjutannya? Belum ada titik, tetapi sudah mau diparipurnakan. Kami akan mengulasnya lebih jauh, pemirsa, usai jeda. Pemirsa, masih bersama kami di Bincang Pagi. Bang Ruhut rencananya hari ini akan paripurna. Apakah agenda soal mengganti ketua DPR yang baru, kemudian penunjukan Setia Novanto sebagai ketua fraksi bisa saja dibawa dalam paripurna juga? Oh bisa, mungkin mereka akan paksakan ya. Tapi mungkin nanti jadi ramai perdebatannya karena hari ini kita memasuki masa reses paripurnanya dan pengesahan hasil fit and proper test Komisi 3 untuk komisioner KPK. Sebenarnya itu. Tapi bisa aja, tapi nanti cukup ramai perdebatannya. Akan seperti apa kira-kira perdebatannya, Bang? Iya, kalau saya udah rahasia umum lah, mau dibilang sudah akur, ternyata nggak akur. Ada Indonesia Hebat, ada Merah Putih, koalisi. Apalagi sebenarnya kan posisi Indonesia Hebat sekarang bukan koalisi Indonesia Hebat lagi, udah P4 karena masuknya PAN. Mereka udah cukup kuat. Tapi saya nggak ngerti juga kenapa, ya kami ini kan, saya kan penyeimbang yang berada di tengah. Kalau kami ini bicara dengan hati saja, mana yang benar kami dukung, mana nggak benar kami kritisi dengan solusi. Mereka dong yang punya kepentingan untuk ini. Karena itu, jadi kalau saya Demokrat kami menunggu saja. Kalau sekarang Bang Ruhut bukan penyeimbang, pemberat. Karena kalau abang ke kanan berat ke kanan, abang ke kiri berat ke kiri. Dr. Jayadi betul juga. Ya, tetapi sebetulnya mekanisme penggantiannya itu seperti apa sih? Kalau Prof. Satya lihat seharusnya seperti apa? Ya kalau masalahnya undang-undang itu udah mengunci bahwa itu penggantinya itu adalah dari partai politik yang awalnya itu sudah dikunci undang-undang. Jadi harus dari Golkar. Peraturan pelaksanaan yang lain ya nggak bisa menyimpang dari situ. Gitu. Itu alasan awalnya itu. Tetapi ini kan sekarang sudah ada suara-suara yang menghendaki untuk kocok ulang pimpinan DPR. Karena tidak hanya Setia Novanto sebetulnya yang dipermasalahkan. Teman-temannya Abang nih, Fahri Hamzah sama Fadlizon juga ikut dipermasalahkan. Jadi itu apakah opsi itu jadi ya terbuka lebar, Mas Yadi? Sekarang ada dua versi tentang kocok ulang itu ya. Kocok ulang pertama sesuai MD3 dia tetap berada dalam satu paket. Artinya paket yang ada ini nggak berubah partainya. Golkar, PKS, Gerindra, sama Demokrat tidak berubah. Artinya bisa aja diganti secara keseluruhan. Misalnya ada 3 atau 4. Itu kan kewenangan dari fraksi masing-masing. Kalau itu saya kira tidak akan tidak ada masalah dari sisi undang-undang. Tapi kalau kocok ulang dalam versi yang selama ini beredar adalah mengubah tidak hanya paketnya, tidak hanya orang dalam personilnya, tapi paketnya diubah gitu. Itu dimungkinkan secara politik, tapi nanti prosesnya panjang atau bisa pendek sih. Harus mengubah undang-undang MD3 dulu yang menyangkut itu. Nah, yang saya bayangkan, tapi dengan pindahnya PAN apa nggak bisa Pak secara politik kan? Secara politik kalkulasinya sebetulnya menang suara ini kalau misalnya mau kocok ulang. Bisa dengan suara kan berarti. Voting maksudnya. Iya, kalau voting. Iya, tetapi kan undang-undangnya diubah dulu kan, Prof. Bahwa harus revisi undang-undang MD3. Begitu. Bisa paketnya pakai beda iya, komposisi. Itu artinya harus ada voting baru kan? Iya, voting baru. Kan, berarti kan harus membuat aturan baru. Karena kalau voting adanya paket A menang atau paket B kalah itu kan hanya ada di awal. Begitu paket A menang, maka pergantian pimpinan itu hanya akan ada di paket
A misalnya. Ya. Untuk mengubah itu menjadi kemungkinan paket A untuk menang harus ada aturan baru. Jadi ada proses cukup panjang yang harus dilalui. Nah, yang saya bayangkan mungkin secara hukum itu saya kira mungkin, sangat mungkin. Secara politik juga mungkin, tapi mungkin panjang prosesnya. Akan terjadi manuver-manuver politik lagi, lobby-lobby politik lagi, dan seterusnya. Yang Dan intinya akan menguras energi kita bayangkan juga. ketika Undang-Undang MD3 kemarin diubah oleh tim KMP kan, menjadi dari 2009 ke sekarang itu kan gaduh sekali kan. Nah, sekarang kalau mau diubah lagi dari yang berkuasa KMP lalu nanti diubah yang berkuasa misal katakanlah sebagian KIH, tentu akan terjadi manuver-manuver politik lagi yang panjang. Sementara ini sudah akhir tahun. Tahun 2016. Baik. Pemerintah berarti akan intinya kesulitan menurut Anda akan sulit diselesaikan dalam paripurna hari ini juga ya? Tidak mungkin kalau hari ini. Tetapi saya kira. kalau yang Anda lihat Mas Jayadi, ini kan kita masih berkutat soal sidang etik yang tanpa titik. Kalau itu nantinya dipersoalkan lagi oleh misalnya suara-suara yang masih menghendaki MKD menjatuhkan sanksi, ini akan gaduh politik lagi? Menurut saya seharusnya dipersoalkan. Harusnya dipersoalkan. Soal gaduh politiknya ya nanti dicari komprominya. Dipersoalkan. Karena memang satu seperti kata Prof. Satya, secara hukum acaranya dia sendiri itu tidak memenuhi. Kemudian jelas belum mengambil keputusan sebetulnya MKD itu. Ya kan, Prof? Keputusannya itu menyatakan bersalah atau tidak bersalah, terbukti tidak kan belum ada. Keputusannya MKD hanya menerima pengunduran diri yang juga kemudian lucu gitu kan. Sepertinya ada banyak hal yang masih menjadi PR bagi MKD. Apakah ini juga sebetulnya kalau kita lihat lebih jauh, MKD ini harus direformasi, harus ditata ulang termasuk tata beracaranya supaya tidak timbul lagi kegaduhan seperti ini. Kemudian saya juga akan tanya kepada Bang Ruhut. Bang Ruhut katanya rencananya mau melaporkan Fadlizon dengan Fahri Hamzah. Ini kelanjutannya seperti apa, Bang? Kita akan mengulasnya lebih jauh pemirsa, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Kita sudah sampai di segmen terakhir Bincang Pagi. Prof. Satya, masih ada satu PR dari MKD kalau kita lihat karena belum menjatuhkan sanksi. Tetapi PR-PR yang lain selama proses sidang etik Novanto itu sebetulnya banyak sekali yang ditujukan kepada MKD. Reformasi secara tata beracara dan sebagainya. Apa nasihat Anda kepada MKD ini? Ya mungkin di masa yang akan datang, pertama komposisi ya. Kalau bisa mungkin ada dari luar juga. Karena waktu itu juga pernah dibuat yang seperti di MK itu, awalnya ketika Undang-Undang 8 tahun 2011 itu disahkan itu komposisinya macam-macam. Kemudian dirubah oleh MK sendiri dengan putusannya. Tapi itu masih ada unsur luar lah gitu. Jadi seharusnya ada unsur luar? Ada unsur luar. Kalau dari tata beracara MKD-nya, Bang? Ya itu tata beracaranya ada, dia kan sudah mengatur tuh yang peraturan DPR nomor 2 tahun 2015. Nah memang saya lihat ya bahasanya ada celah-celah di situ, tapi sebenarnya itu udah lumayan dia punya acara itu, tata caranya itu, dan kemudian ya itu tadi belum diselesaikan acaranya dia sendiri gitu loh. Apakah orang-orang yang seharusnya duduk di MKD itu orang yang betul-betul secara etika itu baik atau yang mengerti hukum atau bagaimana seharusnya, Prof? Ya idealnya begitu. Cuma kalau kita syaratkan mengerti hukum nanti tergantung rekrutmen di parpol kan. Nanti takutnya yang anggota yang terpilih itu mereka nggak punya orang yang mengerti hukum. Bahkan gitu kan. ini bukan anggota yang terpilih lagi, gonta-ganti personil MKD bisa begitu itu cepatnya. Itu nggak tepat juga. Jadi sebenarnya setuju. Tapi sebenarnya mereka itu kan didukung oleh unsur-unsur teknis yang membantu. Jadi teknisnya juga diperkuat yang tenaga ahli dan sebagainya. Karena MKD itu seperti pimpinan, dia termasuk alat kelengkapan dewan loh di dalam undang-undang. Baik, jadi penting juga sebenarnya begitu. Mas Jayadi, berarti apa ini? Apakah harus didorong terus agar MKD menjatuhkan sanksi? Tetapi kalau misalnya konsekuensinya itu akan seperti apa? Ya seharusnya memang MKD menyelesaikan tugasnya gitu. Sampai mereka memiliki sebuah dokumen yang menyatakan keputusannya itu apakah Setia Novanto terbukti melanggar etika atau tidak, lalu jenis pelanggarannya sedang atau berat, misalnya kan. Kalau ringan jelas nggak mungkin. Itu harus ada. Sampai hari ini itu tidak ada. Kalau itu dianggap sebagai sesuatu yang memang belum menyelesaikan sidang MKD, maka MKD harus selesaikan. Cuma memang masalahnya adalah ini kan persoalannya politik gitu, sehingga
untuk mengembalikan MKD bersidang saja itu politiknya bukan main, karena implikasi dari kalau MKD punya surat itu, dokumen itu adalah implikasinya kepada Golkar, kepada Setia Novanto dan sebagainya. Pasti akan ada pertarungan lagi di situ. Jadi di situ akan kesulitan begitu. Mas Jayadi, rasanya baru sehari ini rakyat sepertinya senang karena Ketua DPR akhirnya mundur, tetapi kalau kita lihat sehari kemudian sudah ditunjuk lagi menjadi Ketua fraksi Golkar. Ini memang sekali lagi membuktikan Setia Novanto dan timnya politisi yang lihai, mungkin Golkar secara keseluruhan. Tapi saya setuju dengan Bang Ruhut, boleh saja mereka bermain-main, karena jelas sekali ini kan peristiwa disorot oleh publik, seluruh media, kita semua tahu. Sebetulnya secara politik, sanksi pernyataan bahwa Setia Novanto melanggar etika itu sudah ada secara politik. Yang belum ada formal hukumnya. Nah, dan itu rakyat sudah tahu. Jadi boleh saja Golkar bermain-main, misalnya hari ini bermanuver seperti itu, Setia Novanto diturunkan secara formal dari DPR, kemudian hari ini tiba-tiba ditunjuk sebagai ketua fraksi. Rakyat tahu bahwa ini permainan-permainan yang tidak memperdulikan suara rakyat. Jadi partai yang melakukan hal-hal seperti ini, saya berharap ya rakyat harus tahu betul bahwa partai-partai yang bermain-main dengan suara rakyat seenaknya saja mengkhianati suara publik, ya harus dihukum nanti di pemilu yang akan datang minimal. Oke, Bang Ruhut, bagaimana catatan terakhir Anda? Ya tadi pertanyaan apa akan melaporkan? Itu dia. Jadi tidak melaporkan Fahri Hamzah dengan Fadlizon. Jadi memang yang punya keinginan ini dan dia sudah laporkan, tapi saya dengar sudah selesai ya, Saudara Akbar Faisal. Karena last minute manuver mereka gila sekali. Sudah selesai apa ini? Enggak. Dengan sudah mundur, saya dengar katanya sudah selesai. Sudah selesai berarti tidak jadi melaporkan? Iya, itu yang saya lihat maksudnya? Karena Akbar itu laporkan kan karena yang mecat dia kan Fahri Hamzah. Iya. Dia laporkan Fahri Hamzah. Kalau saya Setia Novanto, saya udah masalah-masalah ini saya percaya dengan Dr. Jayadi ya, pengamat kita. Saya sekarang mereka lupa kita bawa-bawa nama rakyat. Kalau saya semua terima kasih Metro TV. Terima kasih TV-TV yang masih objektif, ya. Rakyat menilai kok ini reformasi, rakyat sangat cerdas. Jangan mainkan hati rakyat. Nanti mereka akan ditinggalkan. Jadi kalau saya itu aja. Saya awal yang minta dia mundur, bayangkan online, tapi beberapa akun itu didukung jutaan loh. Bang Ruhut juga minta Fadlizon dan Fahri Hamzah mundur nih. Kalau saya akan terus meminta, kalau saya Fadlizon, semua orang udah tahu se-Indonesia bagaimana dia di mata Najwa saya bikin. Ya kayak pergedel kan, ya udah itu kalau Fahri Hamzah yang memang saya keras sama dia, mestinya dia malu. Ini kadang-kadang kan sudah tidak punya malu lagi. Dia berani mengkritisi simbol negara, Bapak Presiden kita. Padahal kan Bapak Presiden kita Pak Jokowi kan baik. MKD putuskanlah sesuai dengan keinginan rakyat. Dia marah-marah, intervensi dia atau apa. Di situ memang. Tapi saya kebetulan dekat dengan pimpinan PKS ya, Pak Sohibul Imam, Ketua Dewan Syuro yang dulu Menteri Sosial. Saya dengar dia juga udah ditegur, ya sudah. Saya orangnya begitu aja, tapi udahlah main-mainlah kalian. Betul apa yang dikatakan Dr. Jayadi, rakyat yang akan menilai. Tunggu 2019. Begitu ya. Baik, terima kasih banyak Bang Ruhut Sitompul, politikus dari Partai Demokrat, kemudian juga Prof. Satya Arinanto, pakar hukum tata negara UI, dan Mas Jayadi Hanan, pengamat politik. Terima kasih atas waktunya. Kita tunggu nanti apakah MKD ini akan selesai tugasnya atau justru tidak, dan pada akhirnya seperti yang kita lihat saat ini pengganti Novanto sudah ada dan karir politik Novanto akan terus berlanjut, tetapi kita ujung-ujungnya adalah tadi seperti Bang Ruhut katakan sanksi-sanksi. Tapi sanksi paling tidak saya tetap terima kasih. Tadi Profesor betul, ini kan kelengkapan ini ya. Kalau saya ketua fraksi biar aja. Kebayang taunya dikasih jadi ketua Banggar. Sport jantung aku. Untung nggak jadi ketua Banggar. Kalau ketua fraksi biarlah urusan mereka itu. Tapi bisa jadi nih Bang, kalau misalnya politik ini terus berlanjut bisa jadi kan? Untuk menjadi ketua Banggar, ketua Bamus, dan ketua-ketua lainnya. Kalau ketua fraksi nggak ketua itu lagi. Baik, enggak otomatis enggak. Kita berharap politik tidak jungkir balik, tidak terlalu banyak manuver politik, tetapi jangan lupa yang ketua fraksi itu sama dengan ketua partai. Cuman bedanya kalau ketua fraksi ketua partai di DPR. Jadi kekuasaannya luar biasa. Kita tunggu nanti kelanjutannya seperti apa, akan seperti apa nanti perdebatan yang terjadi soal sanksi dari MKD yang belum dijatuhkan. Kebayang Golkar ini taunya mendadak Setia Novanto menjadi apa?
Ketua MKD, pening aku tante. Baik Bang Ruhut, nanti kita kalau ada waktu kita akan bicarakan lagi soal ini lebih jauh pemirsa, tetapi intinya kita mendorong agar MKD jangan hanya sekedar bersidang, tetapi tidak ada titiknya, tidak ada tujuan akhirnya, karena masih ada tadi Setia Novanto ini bisa saja masih menduduki jabatan-jabatan strategis lainnya.